Ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berdoa meminta hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa meminta Roh Kudus-Mu menguasai kami semua satu persatu di tempat ini Tuhan. Every father, every mother, kuasai kami semua satu persatu di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi kami semua. Kami meminta hadirat-Mu Tuhan. Kami meminta Roh Kudus-Mu memberikan kami penerangan, memberikan kami urapan, memberikan kami enlightenment, memberikan kami pengetahuan Tuhan. Ide, memberikan kami revelation, memberikan kami pewahyuan Tuhan. Untuk bagaimana caranya mendidik generasi yang sedang bertumbuh ini Tuhan, untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua masing-masing di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa yang dalam perjalanan juga Engkau bawa ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Engkau lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Lord, berkati juga anak-anak kami yang di sebelah Tuhan. Berikan juga mereka supaya mereka tidak capek, tidak rewel. Guru-guru Sunday School yang melayani mereka, Engkau juga urapi mereka ya Tuhan, supaya mereka juga mengalami Engkau ya Tuhan di gedung di sebelah ini ya Tuhan, di Sunday School Children Ministry Tuhan. Lord, we thank you. We give you praise in the name of Jesus we pray. Amen. Amin, amin. Kalian tahu enggak? Tahu pasti bahwa kalian itu adalah orang tua, parents yang mempunyai tugas untuk membesarkan anak-anak kalian di masa depan yang bertambah jahat. Kalian menyadari enggak ini? Kalian mengetahui ini enggak? Bahwa kehidupan yang kalian alami sekarang ini itu lain sama kehidupan waktu kalian masih kecil, waktu 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Ini sekarang sudah berubah, sekarang sudah lain. Karena itu kita sebagai gereja Tuhan, kita perlu memperlengkapi kalian semua di sini. Dan yang kedua, kalian menyadari enggak bahwa kalian ini adalah penerus dari pelayanan City Blessing Church. You and your children. Pernah kepikir enggak anak-anakmu, Tyler sama Caleb, itu nanti yang akan meneruskan pelayanan dari City Blessing Church ini. Pernah kepikir enggak kalian? Siapa yang akan menggantikan Panarto? Siapa yang akan menggantikan Pastor Tom? Siapa yang akan berdiri di sana menggantikan DDM Ministry, Sound System Ministry? Siapa nanti akan berdiri di sini untuk memimpin puji-pujian, music ministry? Siapa nanti akan di gedung sebelah untuk mengajar anak-anak kita? Siapa yang akan berdiri di sini sebagai Ibu Joyce untuk mengajar parenting 20 tahun lagi? So it's you. Kalian, anak-anak kalian. Kalianlah yang ditugaskan oleh Tuhan kita, kepala dari City Blessing Church ini, untuk meneruskan pelayanan di City Blessing ini. Itu adalah yang diinginkan oleh gereja, kepala dari gereja kita, Tuhan Yesus sendiri. Nah, coba pikirkan. What is your vision?
Anda harus punya visi. Betul, Anda punya visi mau kerja, mau buka bisnis atau mau apa itu nggak apa-apa. Itu tidak salah. Tapi bukankah Anda dipanggil bukan hanya untuk bekerja, beli rumah, mencari duit sebanyak-banyak mungkin, membesarkan anak, udah titik. No. Lalu tiap minggu cuman ke gereja, seminggu sekali ke Kersel, udah titik. Apa visi kalian di dalam hidup kalian dan di dalam hidup anak-anak kalian? Waktu anak-anak saya masih kecil, saya berdoa, saya minta visi dari Tuhan. Tuhan, visi apa yang harus aku tanamkan kepada anak-anakku? Bisa enggak dapat? Bisa enggak? Bisakah saudara menerima visi itu dari Tuhan sekarang? Bisakah? Bisa kalau minta. Kalau saudara berdoa bisa, benar enggak? Saudara, berapa dari saudara minta status? Dapat. Berapa dari saudara minta kerjaan yang lebih baik? Dapat. Karena kalau Tuhan kan bilang kalau kita berdoa Tuhan akan berikan. So, dari sekarang Anda semua ini penerus generasi yang baru, generasi yang mendatang, penerus pelayanan dari City Blessing harus berdoa minta visi. Apa visi kami? Ini nih, visi kita sebagai orang tua di kemudian hari. Apa visi anak-anak kita Tuhan? Apa yang akan terjadi di kehidupan anak-anakku nanti Tuhan? You have to pray from now, from today. Amen? Oke, nah sekarang kita boleh membuka silabus kita. Saudara tidak boleh baca duluan ya, satu-satu ngikutin sama saya, oke? Ini sengaja saya kasih jarak. Dan saudara diberikan pen supaya saudara bisa mencatat, ya, dikasih space supaya bisa take note di situ. Oke. Untuk itu saya merasa banyak keluarga muda sekarang ini yang mendidik anak-anak mereka dengan cara yang sama pada waktu papi maminya mendidik mereka. Sekali lagi ya, banyak keluarga-keluarga muda itu mendidik anak-anak mereka dengan cara yang sama pada waktu orang tua mereka mendidik mereka. Apakah didikan orang tua kalian itu salah? Enggak salah. Tapi we cannot raise our kids the same exact way your parents raised you. Kenapa? Nomor satu, ini akan membuat Anda tidak berani sama anak-anak Anda. Ini akan membuat Anda takut sama anak-anak Anda. Pernah enggak saudara mengalami ya, papi mami saudara itu takut sama kalian. Pada waktu saya berumur 21 tahun, ulang tahun 21, saya merayakan birthday party, saya bikin birthday party umur 21 di gereja Indonesian Baptist Church. Waktu itu saya anggota di gereja sana, saya baru bertobat. Teman-teman yang saya undang ya teman-teman gereja dan teman-teman sekolah. Antara lain teman-teman sekolahnya banyak yang beragama Islam. Lalu sebelum makan, papi saya datengin aku, Joyce, kita mesti minta pendeta John untuk berdoa sebelum kita makan, sebelum mulai. Gak usah, Pi. Aku bilangnya begitu. Gak usah, Pi. Kenapa? Karena di dalam hati saya takut. Saya takut menyinggung teman-teman saya yang Islam, kan? Papi saya diem, gak ngomong apa-apa.
Sampai pulang pun juga diem. Nggak ngomong apa-apa. Untung saya ditegur Roh Kudus, saudara. Untung saya berubah, saya bertobat. Nggak berani papi saya untuk ngomong. Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak, papa atau mama melihat anaknya involve di dalam drug, di dalam kemabukan. Gak berani ngomong, takut. Ada orang tua yang punya anaknya berteman dengan teman-teman yang gak benar, yang gak bertuhan, yang pergaulan gak benar. Terus diomongin, dibantah sama anaknya. Sounds familiar? Familiar lah. Banyak kan itu terjadi, dibantah, anaknya membantah sama orang tuanya. Orang tuanya ngomong apa? Diam, gak berani ngomong. Apalagi kalau ngebantahnya pakai bahasa Inggris anaknya. Walah, tambah-tambah lagi dah, orang tuanya gak bisa ngomong. Mau ngomong apa? Bahasa Inggrisnya kadang-kadang terlalu cepat lagi, nggak ngerti. Ada orang tua yang gak setuju anaknya pacaran sama orang yang gak beriman, yang gak dalam Tuhan. Dibilangin sekali, dibilangin 2 kali, dibilangin, diomongin. Gak mempan. Tetap aja dia pergi sama pacarnya itu. Tetap aja pulang malam. Gak bisa apa-apa. Mau ngomongin apa lagi takut. Lalu ngomongnya ke pastor, ke leadernya. Tolong dong omongin anakku. Gak berani karena tidak punya pengetahuan. Karena takut ribut. Karena takut disakiti. Menurut Anda, anak-anak Anda itu, gini ya, saya mundur sebentar. Menurut kalian semua, kalian lebih pintar nggak sekarang dari orang tua kalian? Iya kan? Kita lebih pintar dong dari orang tua kita kan? Benar ya? Kita lebih terpelajar dan sebagainya. Nah, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kalian? Apakah mereka nanti akan menjadi lebih pintar dari kalian? Iya kan? Ya. Nah, terus kalau mereka lebih pintar, kita kasih tahu, kita omongin, mereka ngebantah, mereka kurang ajar, terus kita diam aja. Kalau kita caranya masih cara yang lama, kita akan diam aja karena takut. Takut nanti ribut, takut nanti aku disakiti. Udah dah, daripada itu aku diam aja, aku berdoa aja. Yang kedua, dunia ini sudah berubah a lot, saudara. Saudara tahu sekarang apa yang terjadi? Banyak, nah ini makanya saya panggil hanya keluarga yang anaknya berumur 11 ke bawah. Saudara mungkin gak tahu apa yang terjadi dengan keluarga yang anaknya sudah di atas 11, sudah teenager, sudah college. Ini waktu kemarin ini kita election, presidential election semua itu ya. Saudara tahu banyak keluarga yang berdebat. Papi mami sama anak-anaknya berdebat. Mau Demokrat apa mau Republican. Dulu waktu saya umur 18, umur 20 gak pernah berdebat sama papi mami saya. Demokrat apa Republican gak pernah. That's why you cannot teach your children the way your parents teach you, raise you. Mami sama mom and dad, there's nothing wrong with LGBTQ. Abortion, mom. Abortion itu is the right of every woman. Setiap kali membicarakan hal-hal ini, politik, LGBTQ, critical race theory,
recall election, setiap kali ribut, setiap kali berdebat. Akhirnya apa tahu enggak? Ini orang-orang cerita sama saya, saudara. Ini terjadi di City Blessing Church, anggota. Akhirnya mereka memutuskan gak mau ngomongin politik di rumah. Gak mau ngomongin soal-soal yang vaksin apa gak divaksin lah, Black Lives Matter, udah gak mau, udah dah lebih baik pokoknya masalah poin-poin yang membuat perdebatan, lebih baik kita nggak usah ngomongin deh, kita tenang-tenang aja. Akibatnya apa? Anak-anak mereka nggak ke gereja minggu ini, 2 minggu lagi nggak muncul juga ke gereja, nggak muncul telepon Pastor Dion, si itu datang nggak? Enggak, udah lama loh aku nggak lihat. Atau Pastor Dionnya yang telepon orang tuanya. Cik, kok ini kok nggak datang ya ke O2? Nggak datang ke Axis. Pastor Yongki, Pastor Hili telepon. Nggak datang. Ada aja alasan sampai sama sekali tidak mau lagi ke gereja. So, ini saudara yang terjadi nggak usah jauh-jauh. Ini terjadi di keluarga kita sendiri, di rumah kita sendiri. Keluarga besar City Blessing. Number 3, the school system has changed a lot. Anda tahu nggak? Statistik mengatakan bahwa 75% dari anak teenager yang tadinya ke gereja, setelah mereka masuk universitas, masuk college, mereka tidak ke gereja lagi. Menurut statistik, ini saya tulis ya di silabus ya. According to statistic, most people raised in conservative value atau raised in Christian value, in Christian family, turn liberal. I hope you understand the difference between conservative and liberal. Kalau tidak, nggak apa-apa, jujur ngomong, tanya sama Pak Narto, Pastor Tom, saya boleh, atau leader saudara, silahkan ya, supaya Anda mengerti. Most people raised in conservative value turn liberal as they went to college. Because why? Because the government allowed ungodly doctrines in the school system. Saudara tahu nggak Harvard University? Terkenal ya itu ya, terkenal sekali. Saya juga pernah ke sana. Itu adalah universitas yang didirikan oleh orang Kristen. Jadi saudara, kalau universitas yang asal mulanya dari Katolik apa Kristen ya, itu di universitas itu ada chapel kecil gitu ya, ada lah pokoknya ada chapel dan ada chaplainnya. Chaplainnya tuh kayak pastornya gitu ya. Chaplainnya Harvard University, tahu nggak siapa apa? Orang ateis, saudara. Itu yang sekarang terjadi di sekolahan kita di Amerika. Saya sampai bingung-bingung, saya nggak habis pikir, namanya aja chapel. Chaplainnya kok ateis ya? Kok bisa ya? Itu tuh udah ngetop jelek, evil banget, saudara. Di sekolah sekarang diajarkan mengenai kamu, what are you? Are you a boy or are you a girl? Do you know? Or terus itu anak jawab misalnya ya, I'm a boy teacher. Do you know that you don't have to always be a boy? Do you know that you can change gender?
You can think about it. You can have a choice. Nah, siapa yang kaget kalau belum pernah dengar ini, ya inilah yang sedang terjadi sekarang di elementary school kita. Itu diajarkan demikian. Kalau kamu girl, kamu bisa loh ya, nanti kamu kalau mau jadi boy, kamu bisa loh ya nanti. Itu yang sedang diajarkan sekarang di elementary school kita. Belum lagi nanti mereka minta cellphone kan? Mereka akan lihat cellphone terus sosial media dan sebagainya. Itu yang disebut dengan the world has changed a lot. Catat. Itu yang sedang terjadi, saudara. Kurikulum dari public school sekarang mengajarkan apa itu LGBTQ. Dan LGBTQ itu nggak salah. L is for, anaknya disuruh baca buku ini ya. Baca yuk. Baca A, B, C, D, E, F, G, K, L. L is for lesbian. A, B, C, D, E, F, G. G is for gay. Do you know? This is your alphabet now. Saya lihat sendiri, saudara. Saya lihat sendiri videonya. Okay. Our American school is declining right now. Critical race theory yang mengajar diskriminasi, racism, critical race theory, Black Matter. You need to know itu apa. Oke, nanti saya bicara mengenai itu lebih lagi ya. Karena ini tadi karena dunia ini tambah parah. Dunia ini, the world has changed, has become more evil right now. Nah, sampai sini dulu ya. Kalian mau anak-anak kalian, keputusan apa yang akan kalian lakukan bagi anak-anak kalian? Siapa yang harus mempengaruhi anak-anakku? Sekolah? Apa aku dan istriku, aku dan suamiku? Coba pikirkan. Pada waktu anak ini anaknya ya mungkin ya ini kan ya semuanya masih kecil-kecil ya. Anda pernah mikir nggak nanti anakku jadi apa ya? Apa yang akan terjadi dengan anak-anakku nanti kalau sudah besar? Perlu saudara pikirkan. Perlu. Pada waktu saya hamil, we determine kita yang harus in charge sama anak-anak kita. Bukan sekolahan, bukan gurunya. Anak-anak saya ke sekolah, pergi sekolah, tiap hari sekolah. Tapi bukan gurunya yang in charge, bukan kepala sekolahnya yang in charge, bukan Sunday school teachernya yang in charge, bukan pastornya yang in charge. Kami yang harus in charge akan Sharon dan Lauren. Ini tanggung jawab kami. Masa orang lain yang mesti in charge? Masa orang yang lain yang mesti mempengaruhi hidup mereka? Boleh kalau mau ngajarin sejarah boleh, mau ngajarin matematik boleh, mau ngajarin sains boleh. Pulang saya lihat, kamu diajarin apa aja nih? PR-nya saya lihat. I go over with them every single day.
Jadi untuk itu supaya saya nggak bodoh, supaya saya nggak apa-apa nggak tahu, saya melengkapi diri saya sendiri, saudara. Dan saya banyak belajar. Saya tidak pernah takut ribut sama anak saya. Saya tidak pernah takut nanti saya bakal argue sama anak-anak saya. Karena pada waktu mereka pergi ke sekolah, saya juga sekolah. Saya juga belajar. Saya kerja, tapi saya juga memperlengkapi. Saya orang kerja, saya businesswoman. Saya kerja full time, tapi saya juga belajar. Karena saya menyadari perlunya saya berpengetahuan dan berpendidikan dalam mendidik anak. Jadi kalau mereka nanya, saya banyak tahu dan saya punya wibawa dan punya PD. Tahu ya? Ngerti ya saudara ya? Kalau ada anak tanya sama saudara, "Mam, tadi di sekolah kita pada ngomong queer. What is queer, Mam?" Nah, jawabnya apa? Kadang mami-mami itu udah ketakutan dulu, udah reaksi dulu. Hah? What did you say? Atau karena nggak tahu, what? What is that? How do you spell it? Kalau sampai Anda demikian, itu lama-kelamaan anak-anakmu tahu bahwa oh ya dia nggak tahu, mamiku nggak tahu, dediku nggak tahu. Kalau saya tidak bisa jawab, ini yang saya katakan kepada Sharon dan Lauren. Oh, I don't know what that is. But I will find out and I will get back to you. Dan saya cari tahu. Nggak cari taunya minggu depan. No. Anak itu mau taunya sekarang. Benar nggak saudara? Kalau nggak mau taunya, kalau nggak dijawab sekarang, besok dia udah dapat jawaban dari teman-temannya. Jadi saya nggak tidur, saya cari tahu apa itu pertanyaan queer. Contoh ya, apa itu queer? Saya cari tahu, besoknya pulang sekolah, saya duduk sama mereka. Ini loh, ini artinya begini. Sehingga membuat mereka lihat anak-anak kita, anak-anak kalian jadi melihat, oh papi mamiku tahu, punya wibawa, punya confidence. Amin saudara. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Aduh, saya pikir sudah selesai tugas. Waduh, sejak tahun lalu, kejadian tahun lalu, saya menyadari ya sejak kejadian saya mendengarkan di sekolah diajarin semua yang jahat-jahat ini, saya menyadari, waduh nggak bisa nih, saya mesti terus belajar nih, saya punya cucu nih, saya mesti terus melengkapi diri saya nggak mau mereka datang ke grandma, dia nanya ke grandma kagak tahu, no, grandpa, ini calon nanti juga akan menjadi grandpa, itu juga menjadi grandpa. Harus tahu semuanya. Amin. Amin. Why you need to be equipped and smart while your kids are 11 years and under 11 years. Ini subjek yang kedua dari halaman pertama, ya. Kenapa kita limit, kenapa saya limit hanya mau ngomong sama keluarga yang anaknya 11 ke bawah. Karena anak-anak ini hatinya masih lunak saudara. Mereka itu apa aja yang kita ajarkan kepada mereka itu akan bisa terima.
dan nggak banyak pengetahuannya tuh nggak banyak. Jadi penting sekali kita mengajarkan, penting sekali kita membangun mereka dari mulai kecil, saudara. Kalau yang dipegang cuman video game, cuman electronic game, umur 1 sudah dikasih electronic game, boleh main 3 jam supaya mami sama daddy bisa kerja, bisa masak, bisa ke Kersel, di Kersel dikasih electronic game. Yang gak bisa, saudara. Lunak si lunak, tapi pada saat mereka lunak kita miss. Sudah terlambat, saudara. That's why it is so important for you to nurture, untuk mengisi, kasih makan. Nurture, tahu ya, nurture. Nurture your children now. Mulai dari sekarang, dari umur 0. Saya kalau lagi babysit Rose, saya basah lidah, saya menyanyi, saya memuji Tuhan, saya ucapkan ayat. Pokoknya dari 0, karena itu adalah waktu-waktu yang sangat mudah membangun mereka. Kedua, di mata mereka, mereka cuman ngelihat mami sama daddy in charge. Udah, that's it. Ya mungkin ada grandpa, ada grandma ya toh. Tapi nomor 1 mami sama daddy in charge. Saya waktu Sharon hamil, saya beli buku. Bagaimana caranya menjadi grandparents yang powerful. Saya baca buku itu, I love it, saya suka sekali, saya baca itu. Tapi di situ dikatakan, kamu grandpa grandma lo ya, papi maminya yang tetap in charge. See, you the parents in charge 100%. Kalian yang mempunyai tugas 100%, dan mereka itu tahu. Your son and your daughters, they know mommy and daddy in charge. Di masa ini hanya terjadi berapa? 11 tahun, saudara. Anda mau berkuasa, Anda mau in charge apa enggak? Anda mau mendisiplin mereka atau tidak? Bentar ya, saya ambil telepon saya untuk baca ayat. Anda mau in charge, mau mendisiplin mereka atau loose aja? Proverb Amsal 22, Anda juga bisa catat ini. Amsal 22 ayat 10. Saya bacakan dalam Amplified Bible karena bagus sekali penjelasannya di sini ya. Foolishness is bound up in the heart of a child. Kalau papi maminya tidak in charge, mereka is bound with foolishness. Mereka akan terikat dengan kebodohan. Kalau mereka bodoh, nanti masuk sekolah, umur 5 masuk sekolah, umur 6 masuk sekolah. Karena bodoh nih ya, karena foolish mereka. Gurunya ngomong apa? Yes sir, yes ma'am, yes Mrs. Sapa, yes Mr. Sapa. Karena foolish mereka. Tapi the rod of discipline, yang artinya di sini dikatakan di Amplified Bible, correction administered with godly wisdom and loving kindness. Pengajaran, koreksi yang diterapkan dengan hikmat dari Tuhan dan kasih, itu will remove it far from him. Amin, saudara. Itu namanya disiplin, saudara.
Disiplin start from zero. Zero age, from day one anak itu lahir, saudara. Kalau salah harus dihukum. Karena di sini dikatakan rod of discipline. Rod of discipline itu apa? Simple. Rod itu apa? Tongkat. Ya kan? Ya udah, tongkat. Di rumah Anda punya tongkat enggak? Di rumah Anda ada tongkat kayu enggak? Siapa yang punya tongkat kayu di rumahnya? Boleh saya tahu? Enggak, no condemnation. Boleh angkat tangan. Oke, banyak yang enggak punya ya. Oke. Tongkat kayu itu adalah tongkat yang penting. Karena Tuhan, ini Alkitab yang ngomong, tongkat of discipline. Artinya kalau anak itu salah, anak itu kurang ajar, anak itu membantah, kita perlu spank dia, perlu dikasih tongkat. Saya gantung itu di kitchen. Sharon, Loren, ini lihat ya. Tuhan Yesus di Amsal 22 mengatakan, mama mesti punya rod of discipline. This is what I said to my two kids. Mama mesti punya rod of discipline. Jadi kalau kamu kurang ajar sama saya, you disobey mama. God says, I have to spank you. Did I spank them? Yes, I did. Saya sudah beberkan apa itu fondasi dalam hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang percaya firman Tuhan itu luar biasa powerfulnya, saudara. Anak umur kecil juga ngerti, saudara. Mereka ngerti waktu saya bilang Tuhan Yesus ngomong di buku Amsal 22 begini-gini. Mereka ngerti. Jadi pada waktu mereka kurang ajar sama saya ambil itu rod, saya cepleskan. Sakit. Harus sakit. Nangis. 1 kali, 2 kali kalau nggak salah, setelah ketiga kali tidak pernah lagi mereka kurang ajar sama saya. Tidak pernah, saudara. Itu loh pentingnya mendidik dari umur zero, dari umur masih kecil. Kenapa mereka bisa menjadi who they are now? Karena tongkat didikan itu saya praktekkan di dalam hidupnya mereka. Amin, saudara. You are in charge. Number 4. You are in charge, not them. Kalau kita sekarang anak di bawah sebelah kita di bawah umur 11 kita nggak in charge, nanti mereka yang in charge kalau udah di atas 11 tahun, saudara. Kita orang tua susah, nggak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita kalah terus. But when you are in charge now, when you are in charge now, you will be in charge when they are older. Dapat ya? Next time saya akan share pengalaman saya dengan Sharon. Saya lupa, saya belum minta izin sama Sharon. Ada satu kejadian di hidup dia yang sangat berat. Tapi ini dia sudah besar ya, sudah dewasa. 16 tahun nggak salah, apa 17, ya segituan. Tapi karena kami in charge, dia menang. Dia obey mami dedinya, dia menang. Kita juga menang.
Nah, ini saya udah alamin saudara di dalam kehidupan saya. You have to be in charge. Dulu umur 0 sampai 11 kita beliin mainan, kita antar sekolah, kita jemput sekolah. Ayo belajar supaya dapat angka bagus, dapat dapat 10. Ya, pinter kamu. Kita beliin sepeda, kita beliin baju baru, kita beliin, ya dulu masih no. Sekarang bisa kita beliin elektronik, kita bawa ke gereja mereka setiap minggu, kita ajakin berdoa. Dulu udah cukup. Sekarang tidak cukup, saudara. Yes, tidak cukup. You have to work harder, lebih keras. You must be involved and in charge more. Sebelum ini terlambat, saudara. Saudara tahu tadi kan saya bilang ya, anak yang tadinya ke gereja, sekarang tidak ke gereja lagi. Ada lagi nih satu, ada anak yang tadinya ke gereja, terang-terangan bilang sama orang tuanya, saya udah gak percaya Tuhan Yesus lagi. Jadi mami sama daddy gak usah suruh saya pergi ke gereja. Anak ini dulu mungkin 3 tahun lalu kali ya, masang lampu Lights on Miracle Hill sama saya. Sekarang udah gak mau lagi ke gereja. Jadi tidak cukup, saudara. Siapa di rumah yang punya time limit sama barang-barang elektronik? Saudara kasih time limit gak ke anak-anak? Computer time, electronic time, saudara kasih time limit gak? Yang mengganggukan, terima kasih, you do the right thing. Yang belum mengganggukan, you must have time limit with electronic, with internet, with cell phone, with electronic game. Itu semua harus dilimit, saudara. Harus dilimit sekecil-kecil mungkin. Gak mereka jadi bodoh kalau mereka gak main game. Foolishness will bound your children. Tapi tongkat didikan akan membuat kebodohan itu lenyap. Apa yang membuat kebodohan lenyap? Internet? Hah? Apa yang membuat kebodohan lenyap? iPad-nya mereka? Apa yang membuat kebodohan mereka lenyap? Tongkat didikan dari daddy, mami, daddy, mami. Tongkat didikan kalian yang akan membuat kebodohan mereka lenyap. Nah, anak-anak itu tahu, saudara. Mereka tahu, mereka tuh tidak bodoh. Mereka tahu kalau dedinya in charge apa enggak tuh mereka tahu. Kalau mereka lihat mami sama dedinya enggak in charge, nanti setelah umur 11 yang in charge adalah Google. Benar enggak? Teman-temannya mereka yang in charge nanti. Oke, ini saya boleh ngomong ya dari hati ke hati ya. Anda tahu nggak kalau Anda daddy yang lemah, mereka itu bisa merasakan. Kalau Anda adalah seorang daddy yang lemah, yang nggak in charge, yang nggak berani mendisiplin, yang nggak berani marah, atau bukan nggak berani sih, seringnya nggak mau mendisiplin karena
Bener nggak? Udah capek. Karena malas. Bener nggak? Kalau Anda adalah daddy yang lemah, mereka bisa merasakan loh. Your son, your daughters. Mereka bisa tahu. Mereka bisa kerasa. Meskipun mereka nggak ngomong. Nggak mungkin lah. Daddy, you are so weak. Nggak mungkin lah. Anak-anakmu ngomong gitu kan ya nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin. Tapi mereka tahu. If you are a weak father, they sense it. They know it. And eventually they will not respect you. Gak respect dong. Dadiku lemah. Apa yang mesti di-respect? Saudara tahu ya, saya juga baca, saya punya buku mengenai homoseksual. Kenapa orang menjadi homoseksual? Pindah gender. Karena orang tuanya lemah. Jadi nyoba yang lain. Karena tidak ada strength, tidak ada kekuatan di rumahnya mereka. Tidak ada strength ya, ngerti ya, di rumah tangganya mereka. Same thing sama mami. Kalau mami kalian lemah, anak-anak kalian juga akan tahu. Nah, mami itu biasanya ngomongnya banyak. Ngomongnya diulang-ulang. Mami usually react. Mom usually react. Dad usually quiet. Diem. Kalau mami react, cerewet, banyak ngomong. Dua-duanya salah, saudara. Kita mesti punya wisdom. Kita mesti bisa menjawab. Mami. Kalau anak kalian ngomong yang mengagetkan, yang kurang ajar, yang gak benar misalnya, mesti ngerti. Mesti react apa mesti jawab. Lain saudara, reaksi sama jawaban itu lain sekali. Reaksi biasanya selalu disertai dengan emosi. Jawaban itu disertai dengan pengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Itu ayat yang saya pakai seumur hidup saya dalam mendidik anak. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau Anda react itu emosi. Kalau Anda jawab itu pengetahuan. Yang membuat anak-anak Anda respect. Kalau Anda kerja keras, kerja bawa uang banyak ke rumah, ke keluarga. Antar jemput sekolah, kasih makan, main sama anak, mandiin anak-anak, bantu PR, tidurkan mereka, tiap malam tidurin mereka, berdoa. Itu semua baik dan harus dilakukan. Tapi sekarang tidak cukup. Dulu cukup, waktu zaman saudara masih kecil. Sekarang tidak. Nah, terus mesti gimana? Ya, memang unfortunately you have to work harder. Harus mendidiknya lebih besar, lebih harder itu apa ya? Lebih keras, bukan keras jadi marah-marah terus, enggak.
lebih berat, lebih giat. Oke. Tes. Oke, yang ke restroom panggil Pastor Tom. Oke. Oke. Gak apa-apa, kita tunggu sebentar. Haleluya. Nanti saya akan berikan waktu untuk bertanya ya. Kalian boleh tulis pertanyaan kalian supaya nggak lupa. Nanti boleh tanya ya. Oke. Oke, kemudian kita pergi ke halaman yang kedua ya. Nah, sekarang how, right? Gimana caranya? Gimana caranya kita in charge? Gimana caranya kita mendidik mereka? Benar? Nomor 1, Anda harus mengikuti apa yang sekarang terjadi di Amerika. Harus mengikuti. Nah dulu saya nggak pernah ngikutin sampai gimana gitu, nggak pernah. Lihat buktinya. Kalian, orang tua kalian ngikutin nggak? News terus. Enggak kan? Lihat nih buktinya, hasilnya. Orang-orang baik semua kan? Kalian semua orang-orang baik kan? Saya juga nggak pernah ngikutin sampai politik sampai gimana. Ini buktinya, baik kan? Anak-anakku juga baik-baik sekarang. Right? You guys, ini hasil dari didikan papi mami kalian. Bener nggak? Papa mami kalian. Orang baik, semua dari kalian orang baik. Tapi sekarang nggak bisa, saudara. Maka itu tadi kita semua agree ya. Kita harus bekerja lebih keras, saudara. Lebih giat, lebih proaktif. Ya, amin, saudara. Kita harus mengetahui apa yang terjadi sekarang di school system di Amerika ini. Bagaimana pengaruh media bagi anak-anak. School system, saudara. Saudara perlu tahu. Anakku nih aku kirim ke sekolah, misalnya Rowland Heights School District gitu ya. Ini safe apa enggak ya mereka ya? Nah kemarin saya kan do research ya sebelum ngomong di sini ya. Ada guru yang mengatakan begini, if the school teach about gender identity, the school doesn't have to notify parents. Oh, do you know that? Tidak semua sekolah begini, tapi kalian harus tahu sekolahku nih ngajarin apa. Sekali lagi ya, if the school teach the children, ini elementary, ini kita kan 11 ke bawah ya.
If the school teach about gender identity, artinya yang tadi saya ngomong, kamu Michael, kamu boy ya? Ya. Kamu bisa loh jadi girl. Itu teaching about gender identity. You can change your identity. Nah itu sekolahnya nggak perlu ngasih tahu papa mamanya, mami dedinya. Gila nggak saudara? School are becoming training ground for political activism now. Sekolah kan mestinya untuk belajar apa? History, science, matematik, ya kan? Bermain, olahraga, apa? Musik, ya toh? Art, ya kan? Itu kan sekolah kan mestinya diajarinya kan begitu. Sekarang apa yang mereka ajarkan? Racism. Kurikulumnya bukan anak-anak, today we are going to learn about racism. Enggak. Ada itu katanya saudara. Macam-macam. Salah satunya white privilege. If you are a black, you can be oppressed by white police. Oh Lord, ajaran itu yang diajarkan di anak-anak SD, elementary school. Politik. Itu yang sekarang diajarkan dan masih banyak lagi ya. Saya nggak tulis semuanya ya saudara ya. Maka itu kita perlu tahu apa yang sekarang terjadi, agendanya homoseksual itu apa, agendanya LGBTQ itu apa, di elementary school itu apa. Oke, tadi saya udah kasih contoh tuh, L is for lesbian, jadi ABC-nya diganti semuanya. Nah, itu kita harus tahu. Tadi Pastor Paul di English Service mengatakan terima kasih untuk support dari Anda semua pada waktu recall election. Kita tidak menang, tapi apapun hasilnya dari recall election itu kita harus tahu bahwa Tuhan selalu memakai umatnya di setiap negara. Ya, tadi kalau saudara menghadiri English Service, Pastor Paul mengatakan Tuhan selalu memakai umatnya di setiap negara. Bukan king, bukan presiden. Tadi pastor mengatakan bukan White House, bukan Sacramento. Tapi gereja Tuhan yang dipakai untuk menjadi terang. Nah, gereja Tuhan terdiri dari rumahnya Handi, rumahnya Johnson, rumahnya Ifung, rumahnya Sunarto. Gereja Tuhan kan terjadi dari rumah itu kan? Benar ya? So, kita gak terus mikir takut nanti government berbuat apa. No saudara, kita bisa tetap mendidik anak-anak kita meskipun mereka pergi ke public school, meskipun diajarin, tapi kita bisa mendidik anak-anak kita untuk hidup yang benar, to stand their ground. Today, Tyler, ini ya, Alkitab mengatakan, in the image of God, He created you, man and woman created him. Ya tentunya Bible-nya yang enggak Bible bahasa Indonesia ya. Ngerti ya? Tyler, you are created in the image of God. Right? Johnson ngomong. Nih. You are a boy. You will always be a boy because God created you here. Man and woman, you are a man. You are a boy.
Tanamkan itu terus Johnson ke Tyler, right? Ditanam, dikuatkan, dikokohkan. Nanti umur 7 atau 8 dia di sekolah, gurunya ngomong apa? No, I'm a boy. I'm created by God. I'm a man. I'm gonna be a man of God. Right? Johnson yang mesti ngomong. Orang tua yang mesti ngomong. Amin? Gak apa-apa. Kita bisa. Bangsa Israel, tadi Pastor bilang Tuhan pakai gerejanya, Tuhan pakai bangsa Israel. Buktinya mereka bisa berdiri di tengah-tengah Egypt, Mesir yang begitu jahatnya. Mereka tetap bisa berdiri, mereka tetap diberkati Tuhan. Dan mengalami berkat Tuhan. Dan berbuah. Kita juga bisa. Tapi ya itu harus kerja lebih keras. Banyak, nah ini yang kedua ya. Yang kedua, improve your English. Saudara, dulu orang tua kita atau ya orang tua kita Inggrisnya campur aduk, adu grammarnya nggak tahu past tense, present tense, future tense, dicampur bahasanya apa juga jadi tuh. Buktinya jadi. Itu ya, kalau Anda melihat anak-anak muda yang melayani di sini, yang lahirnya di Amerika, yang melayani, itu kebanyakan orang tuanya nggak bisa ngomong Inggris, saudara. Ngomong Inggrisnya campur dan di rumah juga ngomong Indonesia. Mereka ngomong Inggris, jawabnya bahasa Indonesia, benar nggak? Kalau anaknya jawab bahasa Inggris, mereka jawab lagi bahasa Indonesia. Kalau maminya atau dedinya jawab berbahasa Inggris, anaknya nggak ngerti. Ngomong apa mami and daddy? Karena pronunciation-nya salah. Benar nggak saudara? Tapi buktinya jadi tuh. Akses banyak anak-anak kita. Banyak anak-anak kita. Benar nggak saudara? Unfortunately sekarang saya takut tidak bisa. You have to improve your English. Karena keadaan Amerika sekarang ini begitu jahat dan gila, saudara. I don't say the word gila a lot in my life. But, oh God, benar-benar ini crazy, benar-benar gila nih. Diajarin lu bisa ganti gender kalau mau, bisa loh. Waduh. Apa enggak gila itu benar-benar? So, you need to understand the word in English. Jadi saudara harus improve bahasa Inggrisnya. Ada yang ngajarin, loh saya kan Indonesia, nggak apa-apa, boleh ngajarin bahasa Indonesia. Ada juga yang ngajarin Chinese kan, siapa yang pintar ngomong Chinese, anaknya juga diajar Chinese kan. Ini anaknya di lesin Chinese lagi itu kan, nggak apa-apa, nggak masalah mau supaya mereka bisa pinter kan, bisa ngomong 2 language, 3 language, that's fine. But the language of this land is English. You need to be in charge. You need to know how to speak the right English to raise your children. Amin ya saudara. Improve Inggris saudara. Nah, masalahnya if you don't speak English correctly, nanti kalau anak-anak sudah di umur 18, sudah di atas 18 ya, udah dewasa ya, mereka malas ngomong sama mami sama daddy. Malas karena mereka nggak ngerti. Percuma my mom, my dad don't understand English. Karena kan bahasanya udah lain, udah sophisticated. Saya umur 62 tahun saudara. Hampir setiap hari saya belajar vocabulary English. New vocabulary
Inggris yang baru. I do that. Nah, saudara umur berapa ya? Kecuali Ibu Iin, Bu Iin, satu hari Bu Iin datang ke saya. Ini waktu kita masih makan-makan di sana ya, setiap habis kebaktian ya. Bu Joyce, saya ini orang tidak berpendidikan. Karena itu ya, saya kerja di pabrik. Maka itu saya mengharuskan anak-anak saya untuk berpendidikan. Itu waktu dia ngomong gitu ya, kena di dalam diri saya, benar ya. Benar gak Bu In? Dia sendiri mengatakan, pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting untuk kehidupan anak-anak kita. Dia pernah ngomong itu sama kita, sama saya. Nah dulu, Bu Iin umurnya hampir sama saya, 60-an. Dulu waktu Ibu Iin mau berpendidikan, mau sekolah, dia harus pergi ke sekolah. Oke? Dia harus belajar di sekolah. Sekarang saudara kalau mau berpendidikan, gak perlu nyetir pergi ke Pasadena City College, Chevy College. Bisa belajar online, saudara. Saudara bisa improve bahasa Inggris saudara online. Mau benar Anda harus bekerja lebih keras, betul kan, untuk mendidik anak-anak ya. Tapi lebih convenient juga. Dulu kita kalau ke sekolah, benar Ibu In, kita kalau sekolah mesti bayar uang sekolah. Sekarang online ada yang mesti bayar, mungkin yang lebih bagus kurikulumnya, tapi nggak seberapa saudara. Saudara punya duit nggak sih? Punya kan? Kerja nggak sih? Iya kerja kan? Berpenghasilan nggak sih? Iya berpenghasilan. Bayar supaya bisa ngomong Inggris yang bagus. Bayar supaya punya pengetahuan yang benar untuk mendidik anak-anak saudara. Ada amin? Jadi saudara nggak bisa ngomong lagi, saya tidak terpelajar. Nggak bisa, nggak boleh mengatakan hari itu di zaman sekarang ini demi anak-anak saudara. Selain bahasa Inggris, Anda juga harus improve dalam membaca, dalam segala hal ini. Ya seperti tadi yang saya katakan, sering baca, sering dengerin. Oke, baca mungkin susah ya karena sibuk ya. Anda nyetir enggak? Nyetir kan? At least setengah jam, 1 jam. Kalau dari rumah ke kerjaan setengah jam, pulang pergi 1 jam kan? Dengerin podcast saudara. Saudara kalau nyetir pulang kerja, berangkat kerja, ngapain? Dengerin apa? Gak usah ngomong, gak usah cerita. Gak usah bilang. Dengerin podcast saudara. Ini otak harus diasah terus. Dengerin. Kalau anak-anak kita lebih pinter dalam matematik, bolehlah. Tapi kalau anak-anak kita lebih pinter mengenai apa yang terjadi dengan filosofi Amerika, kita lebih nggak tahu, salah. Ya, saudara harus siap. Nanti kalau sudah 11 ke atas, sudah terlambat. My dad doesn't know anything, my mom doesn't know anything, and you will be in trouble. You must love to read.
Hosea 4 ayat 6 apa? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, karena kurang berpengetahuan. Jadi Anda harus stop ngomong, gue gak bisa, gue gak bisa, gue gak ngerti. You bisa ngerti, bisa. Karena mungkin gini ya, Bu In, saya jamin Ibu Iin kalau mau belajar lagi bisa. Saya juga kalau mau belajar lagi bisa. Tapi lamban mungkin ya, mungkin lebih lamban ya Bu In ya kita ya. Pelajaran 2 lembar, kalian 1 jam, kita mungkin 2 jam mengertinya, masuknya. Tapi bisa. Harus belajar, harus mengambil, mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia ini. TV harus di stop. Kaget semuanya. TV kok mesti di stop sih pastor? Itu hiburanku. Aku kerja keras, TV kok Netflix pastor, aku senang nonton Netflix, Hulu, Amazon, aduh gak tahu apa lagi, Korean drama, aduh hiburanku itu pastor. Seru ini. Oke, saya boleh bersaksi ya. Waktu saya mengambil keputusan, saya senang nonton TV, senang. Waktu saya mengambil keputusan, saya mau mendedikasikan hidup saya untuk membesarkan anak 2 ini, ya kan? Jadi pagi bangun, Pastor Paul nganterin ke sekolah, saya kerja. Saya kerja sambil pelayanan lah, telepon orang lah apa ya, pokoknya kerja. Sampai jam 3. Jam 3 saya jemput anak-anak. Dari jam 3 sampai jam 8 saya spend time dengan anak-anak. Saya ngobrol, saya bantu PR-nya, saya main, saya juga kasih mereka break, main. No TV. Anak-anakku tidak nonton TV sampai mereka dewasa. Sehingga di sekolah mereka suka pulang, Mam, tadi tuh ya teman-temanku ngomong mengenai acara TV ini. Apa sih tuh Mam? Aku gak ngerti deh, I feel bad Mam. Then I affirm her. Gak tahu itu siaran apa Loren yang nanya gitu ya. I feel bad Mam, aku gak tahu acara TV ini. Mereka pada ngomongin acara TV itu. Aku kasih tahu. Kamu, gini deh, lihat ya. Besok mereka gak akan lagi ngomongin acara TV itu. Itu gak penting karena acara TV itu karena acara itu seri apa gitu ya, saya udah lupa ya. Karena seri itu gak penting. Yang penting itu kamu melakukan ini. Nanti besok teman-teman kamu juga lupa karena itu gak penting. Bener, besok ya udah gak ada lagi pertanyaan mengenai seri TV itu. They don't watch TV, they don't go to the movie until they become 17-18. Malam setelah jam 8 mereka masuk kamar, saya berdoa sama mereka, saya ya nidurin mereka, kita semua nidurin anak-anak kan ya. Tidurin udah balik lagi ke dapur, kerja lah apa, bersihin kamar mandi, bersihin apa segala macam, berdoa dan sebagainya. Ya itu hidupku. Sampai mereka college. Thank you Lord, gue sekarang bisa tidur siang, gue sekarang bisa nonton TV. But I did not regret, saya tidak menyesal. Semua tahun-tahun itu saya lalui dan saya tidak menyesal sama sekali. Saya kalau ulang tahun, kalau Mother's Day ditulisin kartu. Kartunya mereka, tulisannya mereka nanti ya kapan-kapan saya bawa ya. Saya simpen itu semua.
Kata-katanya berbobot membuat maminya nangis dan bersyukur sama Tuhan. Membuat saya sama dedinya, yes, we made it. Tapi saya kerja keras, saudara. You get my point ya? You get my point, right? Kalau Anda tidak melengkapi diri, spend time sama anak, gak tahu mau ngomong apa. Gak ada bahan yang mau diomongin. Benar gak? Diem. Oke, let's go to sleep. Oke, ya udah dah, main computer game. Bolak-balik begitu, ya anak-anakmu gak akan respect. They sense it. Apakah Anda punya regular prayer time with your children? Kalau sudah punya, thank you, puji Tuhan. Tapi kalau Anda tidak punya regular time sama Tuhan Yesus, sama anak-anak saudara, harus punya regular prayer time sekarang. Aduh, pastor susah dong. Aku dulu iya, tapi terus lama-lama jadi enggak. Jadi ya karena kita sibuk sih. Jadi kita sibuk-sibuk, jadi sekarang udah enggak, pastor. Untuk mulai lagi aduh susah banget, gimana caranya? Let me tell you gimana caranya. Simple. Kumpulkan anak-anak. Nah, misalnya nih ya, Caleb, Taylor, I have confession I need to make to both of you. I want to apologize because all this time I neglected prayer time with both of you. It is wrong. Tuhan Yesus, the Lord convicted me. The Lord spoke to me that I need to have prayer time with you atau prayer time again with you. Benar, right? Udah. So, starting tomorrow, we are going to have a prayer time from 8 o'clock to whatever, 8:15 atau whatever yang kalian bisa konsisten. Dan kali ini gak boleh meleset lagi, gak boleh gagal lagi. Benar saudara? Saudara harus keep your word. Dan gak boleh asal-asalan. Ayo udah cepetan berdoa. Aku masih banyak kerjaan ini, aduh aku mesti kirim email, aku mesti jawab emailnya ini, aku mesti ngurus ini, aku mesti ngurus itu, cepetan, amin. Udah tidur ya. Gak bisa saudara. They sense it. They know that mommy sama daddy gak mean it. They know that mommy and daddy gak serius dalam berdoa. Firman Tuhan harus dimasukkan ke prayer time-nya mereka. Gak perlu tiap hari, tapi harus ada firman Tuhan. Today, daddy read ini nih, Amsal sekian. I wanna share it to you. Today, mommy read ini nih. Share it to your children. That's how you build them. Lalu, Anda harus punya personal time dengan masing-masing anak. Harus bisa punya personal time untuk ngobrol sama mereka. Sebentar ya, saudara buka Ulangan pasal 6. Ayat 6 kita semua sudah tahu. Kita semua pasti sudah pernah membacanya. Deuteronomy 6 verse 6. These words which I am commanding you today shall be written on your heart and mind. Amplified Bible ya. You shall teach them diligently to your children, impressing
Artinya apa? Impressing God's precept on their minds and penetrating their hearts with His truth. And shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road and when you lie down. Artinya gimana saudara? Kalau saudara makan, duduk makan di meja makan. Saudara kalau makan, makannya di meja makan atau di meja TV? Atau di meja TV gini sambil nongkrong gitu ya, piring di sini, ini piringnya anak-anak itu sambil nonton acara TV. You must talk to your children when you sit. And you know what? The best time to talk to your children when you sit is meal time. Nah, siapa yang tidak pernah makan bersama-sama dengan anak-anak harus berubah. Itu akan membuat Anda kalah. Amin. When you are on the road, when you walk, kalau lagi di mobil, jemput anak, nganter anak, mesti ngomong, mesti masukin hikmat, mesti masukin pengetahuan kepada anak-anak saudara, mesti pesan, mesti ngomong, nggak bisa diem aja, anak turun misalnya ke sekolah atau kemana, bye, udah. No, nggak bisa, harus ngomong. And when you lie down, saudara punya ranjang queen size atau king size. The bigger your bed, the better it is. Supaya anak-anak saudara bisa loncat ke kasurnya mami sama daddy dan bisa loncat-loncat, nggak apa-apa, kasurnya nanti kalau rusak bisa beli lagi, nanti gaji pasti akan naik. Jadi yang penting anak-anak bisa loncat-loncat di kasurnya mami sama daddy supaya bisa guling-gulingan sama mami sama daddy, bisa cium-ciuman, bisa tarik-tarikan, bisa mainan. Itu di situ di mana Anda bisa setelah punya relationship yang begitu dekat di ranjang. Saudara ngomong apa aja, pasti mereka bilang, "Oke, mami, oke daddy, thank you mami, thank you daddy." Itu yang disebutkan Deuteronomy 6 ayat 6. Push yourself. Anda harus pandai berbicara. Tuhan akan membantu Anda. Tuhan Yesus itu di dalam hidup kalian semua. Dia akan memberikan hikmat kalau kita minta hikmat. Betul enggak? Dia akan menolong kita kalau kita berdoa. Saudara pernah dengar enggak? Saya dulu pernah ngajarin buku Amsal ada 31 ayat. Setiap hari baca 1 ayat. 1 bulan ada 30 hari atau 31 hari. Itu cukup buat 1 hari, betul nggak saudara? Itu minimal. 1 hari 1 ayat di buku Amsal plus baca yang lain. Tapi kalau lagi buru-buru, lagi sibuk, hari ini tanggal 17, ya udah buka buku Amsal 17 saya baca. Oke saudara, di sini ada resources, website apa yang Anda bisa pakai untuk belajar, dan podcastnya juga Anda bisa subscribe, bisa pakai ya saudara pergunakan ini. Yang terakhir, karena waktu ya, ternyata waktunya cukup ini ya. Oke, ini saya ngomong cepat aja ya. Yang kelima, you need to give affirmation to your children. You need to say it. You need to say encouraging word, building words. If they are dull, ada kan anak yang juga nggak begitu pinter ya, nggak terus dikata-katain, nggak terus dikeduain, tapi you need to work harder to say more affirmation. Katakan firman Tuhan, karena mereka memerlukan firman Tuhan untuk hidup mereka, saudara.
Saya sering pergi ke wedding ya, diundang graduation, ulang tahun lah. Itu suka ada saudara, papi yang daddy gitu ya, yang congratulations for your graduation, you are bla 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 etc. etc. Terakhirnya ngomongnya gini, although I don't say much, I want you to know that I love you. Although I don't say much, I want you to know that I love you. Dah. Bu, ya say much dong. Do you get it? Kenapa papi, kenapa daddy kok nggak say much? That you love your son, you love your daughter. Say much. Tell much to your children. I love you. You are a good boy. You are a princess. You are beautiful. You are smart. Saya tidak mau mendengar nanti ya kalau anak-anak Anda menikah atau graduation saya diundang, Anda pidato, although I don't say much. Minta ampun, nggak boleh gitu ya. Affirmation. Oke, kalau Anda belum pernah tahu word affirmation, now you know. Affirmation is very important for your children. Teks kalau belum punya cellphone ya. Nanti kalau udah gedean, I love you. I'm praying for you. Di lunch boxnya mereka, taruh kartu, kirimin kartu, daddy tulis, mami tulis gantian. Today I pray for you. At 11 o'clock I will pray for your test. Itu affirmation saudara. Proaktif ya, ngomong pinter, makanya harus pinter. Harus berubah ini mindset ini semuanya harus berubah. There is one dangerous word. Oh sebentar. Tadi pertama kali ya, waktu pertama kali saya tadi tanya. Anda pernah berpikir nggak anakku mau jadi apa nantinya? When you pray, Tuhan akan memberitahu kepada kalian, pimpin anakmu untuk begini. Then what? Jadilah orang yang berani. Prophesy to your children. Tuhan akan pakai kamu. Ini kamu ngelihat nih ya, si siapa gitu ya, senang main musik. Tuhan akan pakai kamu menjadi pemain musik bagi kemuliaan Tuhan. Anaknya pinter nih sains ya. Tuhan akan pakai kamu. Nanti kamu jadi dokter untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan prophesy to your children. Masa sih aku mesti bernubuat ke anakku? Yes. I'm teaching you. I am sharing to you, and I pray Anda akan mengalami transformasi setelah Anda mendengarkan seminar ini. Saya akan tutup, ini nggak selesai ya saudara, tapi nantilah ya. Saya minta beberapa saya minta beberapa anak teenager kita untuk tulis sesuatu. Saya minta sama mereka, bisa nggak kamu tulis sesuatu mengenai orang tua kamu? Bukan berarti mereka itu marah sama orang tuanya, bukan. Atau nggak senang gitu ya, enggak. Tapi saya minta, coba kamu
kepengen apa? Atau kamu mau ngomong apa mengenai your mom and dad? Ini ya, banyak saudara, saya heran dapat banyak saudara. I wish my parents can communicate better by being a bit more understanding, rather than deciding that they are right in each situation. When I was small, ini ya, anak-anak Anda masih small ya sekarang ya, masih small. I wish there was more time to do activities together with my family so that the relationship between my parents and I would be closer. When I was younger, I wish my dad was present. When I was younger, I wish my parents would have showed me love. Love-nya apa? As spending time and listening to us and not just giving money to the kids. Siapa di sini yang gak punya duit? Gak ada. Anda semua punya duit. But you may not have time. Bentar ya, sampai mana tadi? Oke. I wish my parents wouldn't react to small things in a big way. When I was small, I wish that my parents got me involved in more activities that I like. I wish my parents were not so overprotective. I wish my parents were more patient. I wish my parents would be more expressive. Nah itu I love you-nya kurang tuh ya. Nah ini dia kurang nih. I wish my dad would have pushed me more in music so that he could teach me more, and I wish that my parents taught me skills a long time ago. But now I'm 13. It's hard to learn and put the skills into action. I wish that all of your kids, when they all become 12, 13, 15, 16, they will not write this note. Saya wish mereka nanti kalau udah umur 12, 13, 14, 15, mereka tidak akan menulis surat ini mengenai mami and daddy-nya mereka. Does this seminar help? Saudara mau ketemu lagi enggak? Bener mau ketemu lagi? Mau kumpul lagi? Oke. Saya senang tuh dengar Pepi langsung ya gitu. Mukanya langsung mau gitu. Saya senang tadi, ya pokoknya banyak ya saya yang ngomong mau. Berarti Anda merasa Anda butuh dilengkapi. Nanti Pastor Tom sama Pak Narto akan mengatur waktunya ya. Saya udah punya nih. Next time mau ngomong apa udah punya. Banyak soalnya saudara. Gimana caranya kita involve sama local school. Kalau kumpul-kumpul kan banyak dari kalian kalau hari Minggu kan kumpul-kumpul relaxing time.
Ngapain? Gimana caranya iblis itu menyusup ke dalam kehidupan anak-anak kita? Apa itu critical race theory? Gimana caranya mendisiplin? Gimana caranya memotivasi anak-anak kita supaya dari kecil mereka udah punya visi, gedenya mau jadi apa? Ya, yang terakhir ya. Ini nanti aja ya, next time ya. Important words, dangerous words, bad words. To be continued next time ya. Sekarang kita punya waktu 10 menitan gitu ya. Siapa yang ada yang mau bertanya? Silahkan. Yes, Pak. Kita bisa bahas itu juga nanti ya di session yang kedua ya. Tapi sementara ini video games itu ada yang bagus juga, ada yang yang dari sekolah kasih. Oh, oke. Oke. Ada yang sudah mempraktekkan ini? Ingrid mungkin? No, not Ingrid. Irene? Ada yang sudah mempraktekkan ini bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak dikasih video game? Oke, anak kamu umur berapa? 7 going to 8. Oke. Kita mesti, itu pertanyaannya tadi nggak kerekam ya, jadinya ya. Pertanyaannya adalah begini, saya tidak memberikan anak-anak saya untuk main video game, tapi teman-teman mereka di sekolah pada main video game. Dan mereka bertanya, anak-anak saya menanyakan kenapa kita tidak boleh main video game. Dan saya tetap stern, tetap firm untuk supaya anak-anak saya tidak main video game. Nah itu gimana saya menghadapi mereka ya, menghadapi anak-anak saya ini. Sebetulnya begini, kalau di setiap kehidupan anak-anak itu ada season, ada masanya. Sebetulnya kalau dia bisa overcome ini, kenapa semua ngelihat Garrett ya? Oke, tapi nggak boleh lihat Garrett ya? Oke, nggak boleh lihat Garrett. Dia kan cuma mau cari mic. Oke. Sebetulnya kalau anak kamu itu bisa overcome ya, maminya terus encourage, karena video gamenya tuh game kan, nggak penting-penting amat gitu loh. Sedangkan udah ada game yang bagus yang dari sekolah gitu ya. Nah, if you just need to educate yourself ya, belajar bagaimana caranya supaya ngomongnya ini gimana sama anak-anak ini gitu loh, supaya mereka convince gitu loh. Kalian berdua ya, Vincent sama Pepi mesti sehati ngomong sama mereka
caranya supaya mereka akhirnya sadar, oh ya udahlah, oke. Nanti nggak lama lagi mereka akan lewat itu. Itu adalah satu season. Nggak lama lagi mereka akan lewat dan mereka akan tahu. Oh ya ternyata nggak perlu amat gitu loh. Ternyata bisa juga aku ya melalui ini. Kalau mereka bisa lewat ya, itu berarti mereka tuh menang, tahu nggak? Mereka tuh menang ya, melawan sesuatu, menyangkal. Kalau Alkitab mengatakan kita harus menyangkal kan, kedagingan kita lah dan sebagainya lah ya. Nah, you can also read the Bible. I can talk to you, I can share to you later ya, secara detailnya ya. Tapi kalau kita bisa mengajar mereka untuk overcome itu, waduh, luar biasa itu nanti hasilnya. Sekarang kalian nggak bisa lihat, tapi 2 tahun lagi mungkin kalian lihat, wah, kamu berdua ngomong bener ya yang kita lakukan ya. Anak kita jadi lebih kuat, lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Karena ini tantangan. Tantangan karena teman-temannya semuanya mainan video game. Gitu. So, you need to equip yourself more. Gimana caranya? I can help you, tapi most of the time kalian yang di depan, yang tiap hari nanti anaknya nangis lagi, merengek lagi, minta lagi. Kalian yang ngalamin. Ya itu. Meliana mau jawab. Tadi mic-nya oke, Sam. Amen. Very good. Yeah, it's on. Udah. So I do substitute, but mostly like an outdoor activity. Tapi maminya pulang kerja kan capek banget tuh. Karena kalau misalnya karena nggak dikasih game, akhirnya dia mintanya naik sepeda ke depan, naik hoverboard ke depan, apa segala macam gitu. But yeah, it's pretty tiring. So I was thinking, aduh, kasih enggak. But I think that's a good thing, like probably like another subs to do brainstorm. Thank you. Ya, jadi anak-anak itu nggak boleh di iPad sama elektronik tanpa seizin papa mamanya, mami dadinya ya. Ya, ya. Jadi mereka yang you have to hand the game. Mereka nggak boleh ngambil sendiri. Peraturan itu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi. Oke.
Setelah Anda mendengarkan semua ini, apa yang mengetuk hati kalian? Area apa yang perlu kalian perbaiki sebagai orang tua, sebagai parents? Apa yang perlu dirubah? Mungkin Anda terlalu sibuk, and you cannot help it. Kita mau berdoa untuk kalian. Mungkin Anda adalah orang tua yang lemah, parent yang lemah, ya, yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, takut dan sebagainya. Kita akan doakan. Mungkin tadi Anda perlu bantuan dalam berbahasa Inggris. Mungkin Anda kurang perhatian sama anak-anak, tidak punya waktu untuk spend time, tidak punya waktu untuk berdoa. Mungkin Anda merasa saya bukan orang yang berpendidikan, dan tadi saya udah katakan stop, gak boleh ngomong itu lagi. Apalagi di depan anak-anak. I'm not an educated person. Aduh, jangan ngomong kayak begitu ya, saudara ya. Anda bisa menjadi educated person dari sekarang. Nah, kalau apa saja yang telah tadi Anda dengarkan, Anda perlu didoakan. Kita punya waktu beberapa menit, silahkan berdiri. Saya dan Pastor Paul, Pak Narto akan mendoakan Anda. Silahkan. Nggak ada? Atau nggak berani? Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami dengan apa yang ada pada diri kami terima Tuhan, mandat ini Tuhan. Membesarkan anak kami, membesarkan next generation. Di saat mereka masih di bawah umur 11 tahun, kami terima mandat ini Tuhan Yesus. Now, katakan saudara, agree with me, you agree with me, you pray with me, bahwa saya terima Tuhan mandat ini. Saya cinta, I love my daughter, I love my sons, oh God. Saya mengasihi mereka, saya cinta mereka lebih dari karir saya, dari pekerjaan saya. Mungkin bulan depan saya akan naik pangkat. Saya bila perlu nggak usah Tuhan, soalnya waktunya akan menyita waktu saya lebih banyak lagi. Saya mencintai anak saya lebih dari semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, bantu saya untuk melaksanakan mandat ini Tuhan. Membangun, membesarkan anak-anak saya menjadi putra, putri, boy and girl, menjadi man and woman yang kuat, yang berani mengatakan tidak terhadap evil ya Tuhan. Bantu saya Tuhan Yesus, urapi saya untuk menjadi bapa, untuk menjadi daddy yang kuat. For those of you, kalau Anda adalah daddy yang merasa weak, suka nggak bisa ngomong, nggak tahu mesti ngomong apa, saat ini saudara berdoa, berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau saya mau diajar oleh Engkau. Saya tidak mau menjadi lemah lagi. Saya mau menjadi ayah, saya mau menjadi daddy yang berwibawa, berhikmat,
kuat, punya wisdom, punya keberanian, tidak takut. Tuhan Yesus bantu aku. Dan saudara, mulai dari hari ini, setiap hari Anda mendoakan doa ini. Pasti Anda akan melihat suatu transformasi di hidup Anda, di mana anakmu, your boy, your girl datang kepada Anda bisa ngomong, Anda ada bahan omongan. Tuhan Yesus, urapi aku. Ini aku, pakai aku Tuhan Yesus. Lengkapi aku Tuhan Yesus. Lengkapi aku supaya aku punya banyak pengetahuan. Lengkapi aku Tuhan Yesus supaya aku punya pengertian Tuhan. Supaya aku bisa nangkep Tuhan, bisa nangkep bahasa Inggrisnya, bisa nangkep tujuannya, bisa nangkep artinya apa ya Tuhan di saat aku belajar Tuhan Yesus. Urapi aku Tuhan Yesus, urapi aku Tuhan. Mami, Daddy, sila kalian pegangan tangan, kalian hold each other's hand, pegang tangan. Kalian berdoa sendiri aja, berdoa. Just pray, bisik-bisik, pray, nggak usah bisik-bisik juga nggak apa-apa, berdoa. Oh Tuhan Yesus, aku berdoa untuk juga mami-mami yang hari ini suaminya tidak ada. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk daddy semua yang istrinya tidak ada. Tuhan Yesus, satukan mereka Tuhan. Satukan mereka Tuhan. Daddy dengan satukan yang anak yang pria dengan istri mereka ya Tuhan, dengan istrinya ya Tuhan. Satukan Tuhan, satukan yang wanita dengan suaminya ya Tuhan. Supaya mereka bersama-sama mengalami urapan-Mu, mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas mereka ya Tuhan. Urapi mulut-mulut mereka ya Tuhan. Nanti kalau pulang, Kau buat mereka untuk bisa share, untuk bisa mengutarakan apa yang telah mereka pelajari hari ini ya Tuhan. Kepada suami dan juga kepada istri ya Tuhan Yesus. Pakai mereka. The fact that their spouse, suami mereka tidak ada atau istri mereka tidak ada, mereka bisa share pengetahuan yang penting ini kepada suami mereka atau istri mereka ya Tuhan. Lord Jesus, we take time. I'm going to take time. Kalian terus berdoa. Terus berdoa. Oh God. Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk semua keluarga di ruangan ini. Mereka pulang. Mereka membawa firman-Mu ya Tuhan. Mereka membawa pengajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sekarang mulai besok atau mulai nanti malam Tuhan. Mereka harus mempraktekkan. Aku minta anugerah-Mu Tuhan Yesus. Aku minta grace dari Engkau Tuhan Yesus.
Aku minta grace, abundant grace upon all moms, abundant grace upon all dads, Tuhan. Supaya mereka tidak lupa apa yang telah dipelajari hari ini, dan supaya mereka bertambah pengetahuannya, supaya mereka bertambah pengertiannya, supaya mereka bertambah hikmatnya, Tuhan, sehingga mereka berhasil, Tuhan, membesarkan, mendidik anak mereka, Tuhan, anak their son, their daughter, oh God. Mereka bisa berhasil, Tuhan, membuat mereka strong, membuat mereka kuat, bisa berdiri teguh menghadapi dunia yang jahat ini, ya Tuhan Yesus. Mereka bisa menjadi terang, mereka bisa menjadi garam, ya Tuhan. Mereka menjadi influencer, ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapi semua mami, semua daddy di ruangan ini, Tuhan Yesus. Urapi urapanmu turun atas mereka semua, Tuhan. Jamah semua mami, semua daddy di tempat ini, Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus, jamah mereka semua, Tuhan. Berikan urapan yang baru, yang lelah, yang capek karena mesti kerja, mesti ngurus anak. Tuhan, ini tidak mudah, Tuhan. Yang kurang tidur, jamah mereka. Alirkan aliran sungai-Mu untuk menyegarkan jiwa mereka, Tuhan, saat ini, Tuhan. Segarkan jiwa mereka, segarkan jasmani mereka. Refresh them, oh God, with your fresh living water, oh God. Let it flow, let your fresh living water flow in their life, oh God. Berikan semangat yang baru, berikan kekuatan yang baru, Tuhan. Berikan pengharapan yang baru. They can do it, oh God. They can do it, they can make it. Ini adalah tugas yang mulia dari Engkau. Jadi kalau ini kehendak-Mu, nothing is too difficult for you, oh God. Because your word says so. Nothing is too difficult if Jesus is with me. Lord, let them go home experiencing your anointing at home. Starting in the car, even di mobil mereka, Tuhan. Mereka mengalami jamahan-Mu, Tuhan. We glorify your name, oh God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Dalam nama Yesus kami berdoa.